Episode pertama dibuka dengan suasana sibuk di kantor Typhoon Trading, perusahaan dagang yang sedang naik daun. Hari itu istimewa, karena ada kru TV yang datang meliput kesuksesan mereka. Para karyawan terlihat bersemangat, ruangan tampak rapi, dan suasana kerja terasa positif. Di tengah semua itu, ada sosok pendiri perusahaan bernama Kang Jinyung. Pria disiplin, berwibawa, dan dihormati oleh semua bawahannya. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Karir cemerlang, keluarga terhormat, dan perusahaan stabil. Tapi dari cara ia berbicara dan memandang, tersirat bahwa di balik kesuksesan itu, ada tekanan yang ia simpan sendiri. Anaknya, yaitu Kang Taepung, hidup dalam dunia yang berbeda jauh. Dengan jaket kulit dan kemeja mahal, ia berjalan ke klub malam bersama temannya. Mereka terlihat seperti anak muda yang hanya ingin bersenang-senang. Tapi di dalam klub, Taepung tanpa sengaja masuk ke ruangan yang salah dan bertemu Yurim serta Pyo Hyun-jun. Pria yang jelas-jelas tidak menyukainya. Ketegangan cepat meningkat, dan perdebatan kecil berubah menjadi pertengkaran. Akhirnya, Taepung, temannya Nemo, dan kelompok lawannya sama-sama dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, seorang perempuan bernama Oh Mi-son, akuntan di Typhoon Trading, sedang sibuk mendaftar kursus tambahan. Ia ingin mengambil kelas geografi agar bisa melanjutkan kuliah. Tapi karena pendaftar penuh, ia akhirnya harus mengambil kelas ilmu bumi. Dari sini, kita mulai mengenal Mi-son sebagai sosok pekerja keras, tapi kehidupannya sederhana. Kembali ke kantor polisi, suasana tegang ketika Jinyung ayah Taepung datang dan bersikap tegas. Ia tidak ingin anaknya dibebaskan begitu saja, dan lebih memilih membiarkan Taepung merasakan akibat dari tindakannya. Namun tak lama kemudian datang Pyo Bak-ho, ayah Hyun-jun. Dengan tenang ia menyelesaikan masalah itu. Saat Jinyung memberi salam dengan tunduk dalam, terlihat jelas hubungan mereka bukan sekadar antar orang tua, ada masa lalu yang belum diceritakan. Setelah kejadian itu, Jinyung dan Taepung kembali bersitegang. Jinyung kecewa karena merasa anaknya hanya mempermalukan keluarga. Saat Taepung mencoba meminta uang tambahan, Jinyung marah dan menolak. Tanpa banyak bicara, Taepung memilih pergi. Malam itu, ia menuju rumah kaca, tempat yang menjadi pelariannya. Di sana, ia merawat bunga dan tanaman sambil menyalakan musik dan menari di antara tanaman yang tumbuh subur. Adegan ini menunjukkan sisi lembut Taepung yang jarang terlihat. Meskipun hidupnya kacau, ia menemukan ketenangan di antara bunga-bunganya. Keesokan paginya, Taepung membuat buket bunga. Saat di stasiun, ia mengantuk dan tanpa sengaja terjatuh menabrak Mi-son. Itulah awal pertemuan mereka. Di dalam kereta, seolah takdir sengaja mempertemukan kembali. Taepung di gerbong yang sama dengan Mi-son, dan ketika kereta berhenti ia turun tergesa-gesa. Satu tangkai bunga terjatuh dari buketnya. Mi-son memungut bunga itu, pertemuan singkat tapi terasa berarti. Sementara itu, di rumah, Jinyung dan istrinya kembali berdebat soal Taepung. Sang ibu berharap anak mereka diberi kesempatan, tapi Jinyung merasa anaknya hanya membuang waktu. Dalam perjalanan ke kantor, hati Jinyung terasa hangat. Ia bangga karena tahu Taepung selalu membersihkan sepatunya. Ada rasa bangga dan haru yang tak pernah ia tunjukkan. Tapi langkahnya terhenti saat sebuah mobil lewat dan cipratan air mengenai sepatunya. Rasa bangga itu seketika berubah kesal. Ia menepi dan segera membersihkannya dengan wajah murung. Di kantor, suasana Typhoon Trading tampak berlawanan. Bisnis sedang bagus, dan Jinyung memutuskan memberikan bonus khusus untuk seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi. Suasana kantor pun riuh bahagia, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba mereka mendapat telepon dari klien asal Italia yang ingin bekerja sama untuk proyek besar melalui Daebang Textile. Meski transaksinya berisiko tinggi, jumlah uang yang terlibat sangat besar, dan para karyawan pun tergoda. Setelah mempertimbangkan sebentar, Jinyung akhirnya menandatangani kontrak kerjasama itu. Di sisi lain, Taepung bertemu lagi dengan Nemo. Ia mengajaknya ke lokasi syuting acara reality show bertema pertemuan para lajang. Karena salah satu teman mereka, Yun Song, tiba-tiba tidak bisa datang. Taepung sebenarnya malas, tapi akhirnya ikut juga. Di acara itu, ia bertemu beberapa perempuan muda, termasuk Miho, gadis ceria yang ternyata adik dari Mi-son. Miho sedang mempersiapkan diri untuk wawancara kerja sebagai pramugari. Suasana acara terasa ringan dan lucu, memberikan jeda di tengah cerita yang mulai menegang. Namun,
Di balik semua itu, keadaan mulai berubah. Di kantor, Jin Young menerima kabar bahwa cek dari Gisang Chemical, salah satu rekan bisnis mereka, tidak bisa dicairkan. Dana perusahaan tersangkut dan seluruh keuangan Typhoon Trading kini dalam masalah besar. Para karyawan panik karena Jin Young telah menginvestasikan seluruh dana perusahaan ke proyek Italia. Ia mengumumkan dengan berat hati bahwa gaji para karyawan tidak bisa dibayarkan untuk sementara waktu. Beberapa terlihat kecewa, tapi semua tahu Jin Young tidak pernah main-main dengan janji. Tak lama setelah mengumumkan kabar itu, Jin Young tampak kelelahan. Lalu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Karyawan segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kondisi Jin Young stabil, tapi ia harus beristirahat total untuk sementara waktu. Beberapa waktu kemudian, Taepung menerima pesan dari temannya. Ia diberitahu bahwa Hyun Jun kembali membuat keributan dan menyeret Yun Song ke dalam masalah. Tanpa berpikir panjang, Taepung langsung pergi. Tapi sesampainya di tempat kejadian, ia sadar bahwa semua itu hanya jebakan. Hyun Jun dan teman-temannya hanya ingin mempermalukannya karena tahu keluarganya sedang dalam kesulitan finansial. Nemo datang tergesa-gesa membawa kabar buruk dari rumah sakit. Taepung langsung berlari sekuat tenaga. Tapi ketika tiba di sana, ia hanya bisa berdiri diam. Ayahnya Kang Jiung telah berpulang dengan tenang. Pada saat yang sama, televisi menyiarkan berita besar. Korea Selatan sedang menghadapi krisis keuangan nasional. Dunia bisnis mulai goyah. Dan keluarga Kang termasuk yang pertama terkena dampaknya. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.